Lu pasti tahu kan Optimus Prime itu waktu jadi truk kadang-kadang digambarkan dia tuh punya trailer di belakangnya. Kegunaannya juga beda-beda, ada yang buat nyimpen senjata sampai buat bergabung. Dan dari berbagai konsep bergabungnya, ada satu yang menurut gue paling unik. Gue yakin banyak yang baru tahu juga kalau ada Optimus Prime yang pas bergabung itu kakinya keluar dari tangan kayak gini. Agak kocak tapi unik coy. Dan karena sekarang akhirnya gue punya figurnya, jadi kali ini kita bakal lihat plus dan minus dari figur Optimus Prime ini, seberapa asik proses transformasi ke semua mode yang dia punya, dan bakal sekeren apa nantinya kalau udah kita gabungin sama trailernya. Siapkan cemilan kalian dan tonton aja sampai habis. Saksikanlah. Pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I came to roll out, I came to roll out. Transform your ass and jump around. Jump, 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 jump. Jump up to roll out. Dilihat-lihat, ini kayaknya salah satu figur Optimus Prime dengan desain yang paling ikonik coy. Ini adalah Transformers Legacy Evolution Armada Universe Optimus Prime, yang merupakan figur Optimus Prime dari seri anime Transformers Armada, atau kalau di Jepang tuh namanya Transforma Micron Densetsu. Yang sebenarnya figur originalnya udah pernah rilis tahun 2002, tapi sekarang dibikin lagi sama Hasbro dengan engineering dan artikulasi yang lebih modern. Dan biar nggak penasaran, langsung aja kita lihat tampilan depan dari boxnya. Di sini kita langsung disuguhi sama artwork Optimus Prime waktu dia jadi super mode dan gagah banget coy ini. Terus di sampingnya ada logo Takara Tomy dan Transformers Generation. Dan kalau kita ke bawah dikit, ada nama karakternya, logo Hasbro dan Transformers Legacy Evolution. Desainnya emang rame tapi keren coy. Terus kalau lu lihat di samping kanannya, di sini ada Optimus waktu dia pengen berubah jadi truk. Asli gue jarang banget sih ngeliat di box ada kayak ginian. Seolah-olah tuh kayak kocak banget dah. BTW ada yang tahu nggak ya ini tulisan apa? Gue nggak tahu coy. Coba komen di bawah. Lanjut bagian sampingnya, ada banyak banget karakter dari Toyline ini. Nggak akan gue sebutin semua sih, paling Dinobots nih. Terus ada para Junkion, ada Turn, terus ada Optimusnya, terus ada Optimus Singa, dan ada Breakdown. Sisanya silahkan cari sendiri. Lanjut di belakangnya, ada spesifikasi dari figur yang bakal kita dapat. Dari mode biasa, terus ada mode truknya, ada super mode, dan ada mode base-nya kayak gini. Dan karena sisanya menurut gua nggak penting kecuali harganya, jadi langsung aja kita buka buat lihat apa aja isinya. Oke, kita keluarin trailernya yang ternyata cukup berat coy. Terus tembakannya yang kok ada smoke stack-nya ya. Terus ada bagian ini, dan tentunya Optimus Prime-nya yang lagi jadi mobil gini coy. Oke, jadi ini adalah yang bakal kalian dapat kalau kalian beli figur ini. Ya emang nggak terlalu banyak sih, soalnya yang banyak mah step transformasi di buku petunjuknya, males banget, mending nonton di YouTube. Oke, pertama-tama kita harus setup dulu buat trailernya. Jadi kita harus narik bagian biru ini keluar biar dia ada di samping gitu coy. Emang agak keras sih, tapi pasti bisa kok. Terus kalau udah, kita turunin dulu bagian ini ke bawah. Lanjut ambil bagian ini dan dilipat jadi bentuknya kayak gini nih. Abis itu kita berubahin dikit trailernya biar dia bisa kebuka kayak gini. Terus kita colokin di tengahnya dan ditutup lagi seperti semula. Dan kalau tapnya semua udah masuk, jadinya kayak gini nih. Langsung lebih mirip di animenya. Dan kalau dua bagian biru ini diturunin, kita bisa bikin dia berdiri kayak gini coy. Sekarang kita lepasin semua stacks dari tembakannya. Habis itu kita pasang di bagian samping truknya. Kalau gini kan jadi makin ganteng. Apalagi kalau udah subscribe, please subscribe. Nah, akhirnya sekarang kita bisa masang dia pakai trailernya kayak gini coy. Sekarang lu lihat nih betapa ganteng dan gagahnya dia coy. Alamak. Karena semua udah siap, lanjut kita bahas cat dan detail yang ada di mode truknya. Pas pertama kali megang figur ini, gue ngerasain figur ini tuh berat coy. Kayak plastiknya tuh bener-bener kerasa tebel dan bagus gitu loh. Semua bagiannya kerasa solid kecuali di sini. Ini kenapa goyang-goyang? Tapi gue cukup suka sih sama bagian depan truk yang dicat silver kayak gini. Terus garis putih yang biasanya ada di truk Optimus digantiin sama bentuk kayak gini di bagian atasnya. Dan meskipun tangan robotnya dari atas masih kelihatan kayak gini, tapi gue nggak masalah sih karena emang begitu di animenya. Terus siapa sangka ternyata knalpotnya ini punya detail yang realistis kayak gini coy. Di bagian belakangnya juga kalau kita perhatiin masih ada kayak detail mesin-mesinnya gitu. Tapi ini kok kenapa dia malah nggak ada pintunya gini woy? Sumpah ini ganggu banget sih, kayak bener-bener bolong gitu loh. Terus gue juga kurang suka sama bagian kaca yang transparan kayak gini, soalnya jadi kelihatan jeroan robotnya. Udah gitu bumper depannya kenapa nggak dibikin silver aja gitu satu bagian kayak gini? Kayak nanggung banget nggak sih? Tapi untungnya bannya ini semua bisa ngerol dengan lancar coy. Dan meskipun bagian tangan super mode-nya kelihatan banget di belakang truknya kayak gini, semua berubah waktu lu udah pasang sama trailernya. Gila ini badass banget coy. Gue suka banget sama logo Autobot di bagian sampingnya kayak gini. Terus catnya ini juga menurut gue nggak terlalu belang sama plastik yang warna biru. Di bagian atasnya kita bisa lihat kayak ada banyak detail mekanikal gitu coy. Lu lihat aja nih, bener-bener rame banget sculptingnya. Selain itu bisa juga dipakai buat naruh mobil di atasnya kayak gini kalau kalian mau. Terus di sini kalau kalian lihat meskipun dia kayak pakai banteng gitu, tapi sayangnya ini nggak bisa beneran muter coy. Dan sebagai gantinya kita dapat ban kecil di bagian bawahnya kayak gini. Agak disayangkan sih, padahal udah dipin kayak gini coy bannya. Terus kalau kalian lihat belakangnya, ini kenapa
pada sempak robotnya gini woi. Dan karena gue kurang suka, jadi gue putar aja kayak gini biar dia biru semua warnanya. Dan buat bagian depannya kira-kira kayak gini. Di sini kita bisa lihat ada kayak tembakan misil gitu, serta detail kayak ventilasi di bagian yang warna birunya. Yang sebenarnya gue berharap pas bagian birunya dimasukin masih bisa disambungin sama truknya Optimus gitu. Kira-kira kayak di sinilah bentukannya nanti. Tapi karena emang nggak bisa, jadi mending kita lihat transformasi ke mode robotnya. Sumpah ini simpel banget coy. Pertama-tama lu keluarin aja bagian lampunya ke samping kayak gini. Terus kalau udah lu bisa nurunin bagian grill depannya biar dia ke bawah kayak gini. Abis itu kita tekan aja biar dia ngetap. Lihat tuh langsung kelihatan kepalanya coy. Jangan lupa dorong bagian ini ke atas. Abis itu bagian ini kita lepas dan dilipat kayak gini biar jadi tangannya. Kalau udah kita perlahan-lahan nurunin bagian pundaknya biar dia ke bawah kayak gini. Lanjut buka tangan satunya. Abis itu kita turunin pelan-pelan kayak gini sampai dia jadi ke bawah kayak gitu coy. Dan nah, dengan begitu tangan dan badannya udah sempurna kayak gini coy. Terus buat kakinya ini lu putar dulu nih bagian banyak kayak gini. Abis itu tinggal ditekuk kayak gini biar kakinya kelepas. Kalau udah lu tinggal keluarin aja nih bagian samping-sampingnya. Selanjutnya kita bakal misahin kakinya kayak gini. Terus kita buka bagian ini dan keluarin ujung kakinya. Abis itu ditutup lagi kayak gini. Kaki sebelahnya juga sama aja. Dan inilah dia mode robotnya. Simple banget kan transformasinya. Hal yang paling unik di figur ini menurut gua adalah desainnya yang bener-bener berani coy. Soalnya ini kayaknya desain Optimus pertama yang berani nggak pakai kaca truk di bagian dadanya. Jadi grill depan truknya ada di badannya gini coy. Dan sekilas figur ini udah mirip banget sama kayak di animenya. Tapi ngeliat sekilas aja kan nggak cukup ya. Jadi langsung kita bahas cat dan detail yang ada di figur ini. Langsung aja kita bahas kepala Optimus anime ini yang menurut gue cukup unik coy. Jarang banget kan Optimus Prime yang warna kuning matanya. Selain karena di animenya emang kayak gitu, matanya yang kuning ini menurut gue kelihatan lebih mencolok sih warnanya. Mungkin juga terinspirasi dari figur Optimus Prime G1 pertama. Terus gue juga cukup suka sama detail jidatnya yang diwarnain emas kayak gitu. Dan juga maskernya yang dicat silver kayak gini. Soalnya yang nggak gue suka adalah bagian grill depan truknya ini yang kenapa nggak bisa ngetap. Jadi tapnya ini kan harusnya bakal masuk ke slot yang di atas ini nih. Tapi dia tuh kenapa nggak bisa masuk kayak gini coy. Padahal udah gue tekan ini woi. Tapi akhirnya bisa masuk dan ngunci setelah gue tebelin tapnya pakai cat. Karena emang kecil dan pendek banget gini loh tapnya. Nggak kayak knalpot yang panjang yang sekarang jadi tembakan di mode robotnya. Dan konsep ini juga ditiru sama Optimus Prime di film Transformers One. Sama-sama bisa dipakai buat nyerang kayak gini. Kesamaan lainnya juga bakal kelihatan kalau kalian buka dadanya. Jadi mereka punya matrix of leadership yang sama-sama warnanya emas. Terus kalau kita buka lagi bagian belakangnya, di sini banyak banget detail mechanical coy. Udah gitu dicat silver kayak gini lagi. Oh iya, matrixnya kan bisa diambil nih, tapi sayangnya nggak bisa dipegang sama tangannya. Terus gue juga kurang suka sama bagian tangannya yang kayak gini nih. Soalnya kalau dari angle tertentu dia tuh kelihatan kayak tenggelam gitu tangannya. Tapi buat kakinya di sini menurut gue bentuknya udah no komplain lah. Meskipun relatif simple, masih banyak detail mesin yang bisa kita lihat. Tapi ujung kakinya ini harusnya seingat gue warnanya emas. Ya nggak apa-apa lah biru juga kayak gini. Yang penting masih kelihatan enak dilihat. Nggak kayak selangkangannya yang dikit-dikit kebelah mulu coy. Tapi udah gue tebelin tapnya jadi sekarang udah aman. Lanjut buat bagian belakangnya. Ini mah lu tidurin juga jadi truk. Tapi gue nggak masalah karena transformasinya juga emang gitu doang. Dan yang paling penting itu semua nggak mengganggu artikulasi. Ball joint di kepalanya yang bisa nengok ke kanan, ke kiri, juga bisa nengok sejauh ini dan nunduk sejauh ini. Tangannya bisa keluar sejauh ini tapi kelihatan agak aneh sih. Lengannya bisa diputar dan ditekuk sikutnya 2 kali karena kebantu sendi transformasi. Pergelangan tangannya juga bisa diputar tapi agak susah buat ngaksesnya. Gak ada rotasi di pinggang dan emang mustahil juga. Tapi ada F-cran sedikit kayak gini. Kakinya bisa ke depan sejauh ini, juga bisa ditekuk 90 derajat kayak gini. Buat ke belakang juga nggak ada masalah karena bagian ini ikut gerak. Pahanya bisa diputar, pivot brutal dan naik turun ujung kakinya. Terus bagian sampingnya ini bisa kita keluarin kayak gini biar dia bisa sejauh ini. Dan buat ion blasternya kita bisa pasang ke tangannya buat mendukung dia pas berpose-pose kayak gini. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, figur ini tuh kerasa berat coy. Padahal gini perbandingan ukurannya kalau disandingin sama review gue sebelumnya, studio series Grimlock, Battle Blade Voyager Optimus Prime, studio series Transformer One Optimus Prime, Blockis Megatron dan Optimus Prime. Terakhir ada MC kita yaitu Sam Witwicky. Terus buat ngelindungin Sam ini dari para Decepticon, kita bisa transform trailernya biar jadi mode base. Lipat bagian abu-abu ini ke atas, keluarin bagian samping yang warna birunya, turunin bagian banyak kayak gini. Bagian di sampingnya ini juga kita buka semua. Abis itu kita baru bisa keluarin bagian ini dan lipat ke depan. Terus kita tutup lagi dan dirapiin kayak gini. Lipat bagian kecil ini ke bawah. Begitu juga dengan bagian birunya ini. Terakhir tinggal diangkat dan diputar turretnya ke depan. Dan inilah dia mode base-nya. Jadi ini tuh ceritanya semacam pangkalan buat berlindung atau menyerang gitu coy. Dan lumayan asik buat dimainin kalau kalian punya figur-figur kecil kayak gini. Jadi ceritanya Optimus tolong aku nak kena Rodo. Terus Optimus jawab maju sini lo Azril. Salah, harusnya Andre. Dan di mode base nya ini kita bisa kerasin sesuka hati kita. Jadi tetap kelihatan keren meskipun dia ini adalah mode bilek. Dan kalau masih belum cukup juga, sekarang adalah saatnya
Pertama-tama turunin bagian biru ini, abis itu tembakannya dimasukin kayak gini. Kemudian lakuin hal yang sama di bagian satunya. Terus putar bagian abu-abu ini dan dilipat ke atas. Lanjut kita turunin bagian ini dan ditutup panelnya. Dan kalau satunya udah, kita lanjut turunin bagian abu-abu ini. Lalu kita putar 360 derajat kayak gini. Lanjut putar missile potnya, abis itu kita rapetin ke bagian belakangnya. Nanti dia bakal ngetap kayak gini. Sekarang kita keluarin ujung kakinya ke depan kayak gini. Turunin sempaknya dan angkat ke bagian yang merah ini. Dan inilah dia mode celana. Belum jadilah, Optimusnya diberbahin juga. Pertama kita buka dulu bagian depannya ini, abis itu bagian ujung kakinya kita masukin kayak gini, biar kita bisa keluarin jari tangan super mode-nya. Nah begini coy. Sebelahnya juga sama, tinggal dibuka, ditekuk, abis itu diputar. Jangan lupa tutup lagi bagian atasnya. Dan biar nggak kopong, kita tekuk lagi bagian kakinya biar dia ke atas kayak gini. Dan kalau udah, alamak, ini mirip banget coy kayak di animenya. Kita lanjut tekuk tangannya ke depan, abis itu ke bawah. Satunya juga ke depan, abis itu ke bawah. Terus kita majuin ke depan kayak gini, angkat grill depannya. Oh iya, bagian pundaknya kita ke atasin juga kayak gini coy. Hampir lupa loh gua. Nah sekarang kita bakal belah keseluruhan badannya kayak gini. Cukup satisfying sih. Abis itu kita tinggal turunin aja bagian biru-birunya kayak gini. Oke, pundaknya udah jadi. Sekarang kita turunin lengannya. Gampang ini mah, gini doang. Soal yang agak tricky adalah ngepasin bagian tangannya biar masuk ke bagian abu-abu. Terus kalau satunya udah, kita lanjut lipat bagian lampunya ke depan. Ini banyak banget yang lupa. Setelah itu kita angkat kepalanya keluar kayak gini. Nah terus kita keluarin kupingnya coy. Lanjut kita keluarin bagian yang merah di tengah ini. Dan kita bakal coba masukin grill depannya ke bagian yang ini. Pelan-pelan agak dari bawah dikit, abis itu biar dia seret gitu. Oke, udah masuk. Sekarang kita turunin bagian merah-merah ini biar dia ngetep. Terus kita siap-siap neken bagian abu-abu di pinggangnya biar dia bisa masuk sama badannya. Abis itu kita tekan kayak gini. Dan kalau udah masuk semua, kita jadi bisa dorong bagian yang merah ini. Dan inilah dia Optimus Prime Super Mode. Setelah bergabung kayak gini, menurut gue jadi bener-bener gagah coy. Bayangin ceritanya lu seorang Decepticon, terus lu ketemu dia nih, kayak damn you're dead bro. Gue di sini cukup suka sih karena dia lumayan banyak sekarang warna emas-emasnya. Dilihat-lihat malah lebih dominan biru sama emas. Sampai beberapa dari kalian ada yang bilang ini mirip Sentinel. Ya dilihat-lihat warnanya emang mirip dikit sih. Tapi buat head sculptnya ini bener-bener jauh banget dari muka Optimus Prime yang biasa kita kenal. Ada yang bilang ini mirip Wheeljack, bahkan sampai dibilang mirip bebek coy mulutnya. Terus di sini kita bisa lihat ada detail cat warna emas. Terus detail tangannya kira-kira masih sama aja kayak kaki mode robot biasanya. Tapi gue baru sadar kenapa logo Autobotnya di sini catnya pada hilang. Udah gitu, kalau kita majuin tangannya kayak gini, dia suka gampang kelepas gitu loh. Tapi yang uniknya di sini kita bisa lihat ada logo Minicon. Dan ini akurat coy, soalnya Optimus itu Miniconnya emang nempel di pundak. Terus buat bagian badannya kira-kira kayak gini. Ada bagian depan dari mode truknya gini coy. Dan sekarang akhirnya kita ketemu lagi sama sempaknya dia ini nih. Terus buat paha dan kakinya kira-kira kayak gini aja sih bentuknya. Kotak dan banyak detail mechanical. Bener-bener penuh dengan detail coy. Begitu juga di bagian belakangnya yang bisa kita lihat di sini dia punya kayak kibel gitu ya. Yang gue pribadi sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau terganggu bisa dilepas dan ditaruh di punggungnya kayak gini. Jadi nanti bentuknya kayak gini coy. Ini lumayan kuat sih, jadi nggak bakal jatuh. Terus gue juga baru sadar ternyata smokestacksnya sekarang ada di bagian belakang pundak kayak gitu coy. Kayaknya Optimus Bayverse ngikutin ini sih. Tapi bentar, kenapa di sini matanya warna kuning? Warnanya jadi kayak apa ya? Seharusnya mata di Super Mode ini tuh warna merah dan warna kuning kayak gini menurut gue jadi agak redundan sih. Tapi untungnya dia masih punya ball joint di kepalanya yang bisa nengok kanan kiri dan naik turun. Ratchet joint keluar, diputar lengannya dan ditekuk sikutnya. Agak keras coy ini sendinya. Swivel di pergelangan tangannya dan jarinya bisa keluar. Pundaknya juga bisa diputar. Begitu juga dengan pinggangnya bisa muter lancar kayak gini. Rok kanan kirinya bisa kita buka. Sempaknya juga. BTW hati-hati, tab ini suka nyelip di sini. Lanjut kakinya juga pakai ratchet joint yang sangat kokoh. Jadi nggak ada masalah mau maju atau ke belakang kayak gini. Dia juga bisa ke samping lalu. Terus pahanya juga bisa muter kayak gini. Dengkulnya ditekuk 90 derajat dan kakinya bisa pivot brutal kayak gini. Setelah denger ratchet jointnya, gua rasa kalian harusnya udah tahu sih seberapa gede figur ini kalau disandingin sama Optimus The Fallen, Optimus lagi, review gua sebelumnya Studio Series Grimlock, dan terakhir Blockist Galaxy version Sentinel Prime. Terlepas dari segala kekurangannya, gue cukup kenyang sih sama figur Optimus Prime ini. Dan saat video ini diupload, figur ini itu dijual dengan harga sekitar 1,3 sampai 1,7 juta coy. Dan overall figur ini kayaknya gue kasih rating 8/10. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Sekian dulu video review kita kali ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka videonya. Ayo ketemu di video selanjutnya. Dan pas habis beli mainan, ori atau bukan, yang penting